Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di Mapel Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat ya semuanya. Jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu. Hari ini materi yang akan Ibu bahas adalah materi bab 7, yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan zat yang akan kita bahas yaitu ada 3, ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Yang pertama dibahas adalah tekanan zat padat. Kompetensi dasarnya menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan setelah kalian mempelajari tekanan zat padat, kalian dapat menjelaskan konsep tekanan zat padat, kalian dapat memberi contoh penerapan konsep tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga, kalian dapat menghitung besarnya tekanan dengan menggunakan persamaan. Tekanan zat padat. Apa yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan adalah besarnya gaya yang diberikan pada benda tiap satuan luas bidang tekan. Dalam sistem internasional, satuan tekanan adalah Pascal atau Newton per meter persegi. Besar tekanan dapat ditulis dalam bentuk rumus sebagai berikut. P sama dengan F per A. Dengan P di sini adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi. P adalah gaya, satuannya Newton, dan A luas bidang tekan, satuannya meter persegi. Kalian perhatikan lagi rumusnya, P sama dengan F per A. Artinya, tekanan berbanding lurus dengan gayanya. Semakin besar gayanya, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Sedangkan tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Semakin besar luas bidang tekannya, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan bidang tekannya, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan di 1, kapak. Dalam bahasa sehari-hari, luas permukaan kapak yang kecil disebut tajam. Mata kapak dibuat tajam untuk memperbesar tekanan sehingga memudahkan tukang kayu dalam memotong atau membelah kayu. Intinya, kapak yang tajam memberikan tekanan yang besar. Kenapa? Karena luas permukaan bidang tekannya kecil. Kalian bisa lihat, di kapak yang tajam, semakin ke bawah, semakin runcing, semakin tipis ya mata kapaknya. Sebaliknya, pada kapak yang tumpul, tekanannya kecil karena luas permukaan bidang tekannya besar. Yang kedua, sirip ikan. Sirip ikan yang lebar memberikan tekanan yang besar ke air ketika sirip tersebut digerakkan. Akibatnya, ikan memperoleh gaya dorong air sebagai reaksinya. Yang ketiga, sepatu salju. Sepatu salju dibuat dengan luas alasnya yang besar sehingga mampu memperkecil tekanan berat tubuhnya pada salju. Hal ini mempermudah mereka berjalan di atas salju. Contoh soal. Seorang anak bermassa 45 kg berdiri di atas lantai dengan luas telapak sepatunya masing-masing 150 cm persegi. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon, berapakah besar tekanan anak terhadap lantai? Nah, diketahui dulu ya. Di sini diketahui massa anaknya 45 kg, kemudian percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, kemudian luas telapak sepatunya 150 ya. Jadi harus dikalikan 2 dulu karena sepatu kita ada 2, kaki kita ada 2. 2 dikali 150
hasilnya 300 cm persegi. Cm persegi diubah satuannya ke meter persegi, ya, naik 2 tangga, berarti dibagi 10.000. 300 dibagi 10.000 hasilnya 0,03. Yang ditanyakannya adalah tekanan anak P. Maka kita jawab dengan menggunakan rumus tekanan P sama dengan E per A. Dikarenakan gayanya belum diketahui, maka kita cari gayanya dengan menggunakan gaya berat, yaitu W sama dengan M dikali G. Maka P sama dengan M dikali G per A. Masukkan nilainya 45 kg dikali G-nya 10 dibagi 0,03 meter persegi. 45 kali 10, 450 dibagi 0,03 hasilnya 15.000 Newton per meter persegi. Jangan lupa ditulis, jadi besar tekanan anak terhadap lantai adalah 15.000 Newton per meter persegi. Alhamdulillah, untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Terakhir, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.